R&D dan inovasi ini bagian daripada mendorong agar industri bisa mempunyai daya saing. Peran pemerintah sudah shift dari sekedar membuat regulasi masuk ke menjadi fasilitator dan menjadi akselerator. Revolusi industri keempat atau Industri Revolution 4.0 kini telah kita rasakan dan kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Revolusi industri ini juga banyak diperbincangkan oleh banyak pihak karena permasalahan dan juga kesempatan yang telah diberikan. Namun, apa sebenarnya revolusi industri 4.0 itu? Revolusi Industri 4.0 pertama kali diperkenalkan oleh Klaus Schwab di pertemuan World Economic Forum pada tahun 2016. Schwab memaparkan bahwa revolusi teknologi sedang berlangsung dan mengaburkan batas antara fisik digital dan biologis. Jadi, sederhananya, revolusi industri keempat adalah bagaimana teknologi seperti kecerdasan buatan, kendaraan otonom, dan internet saling mempengaruhi kehidupan manusia. Lalu, apa saja revolusi industri sebelumnya? Revolusi industri pertama ditandai dengan penemuan mesin uap dan manufaktur pada abad ke-18. Revolusi industri kedua ditandai dengan produksi massal dan juga penemuan mesin listrik dan juga standarisasi industri. Revolusi industri ketiga pada abad ke-20 ditandai dengan penemuan teknologi informasi. Lalu revolusi industri 4.0 yang saat ini kita rasakan adalah produksi barang dan jasa dengan menggunakan teknologi digital. Hadirnya otomasi dan kecerdasan buatan di industri tentu membuka potensi besar untuk melibatkan produktivitas tenaga kerja. Berbagai perusahaan kerja dunia bahkan telah menggunakan robot dan kecerdasan buatan sebagai pekerjaan di lini produksinya. Salah satu perusahaan di Indonesia yang telah menggunakan robot sebagai agen produksinya adalah perusahaan transportasi Suzuki di Cikarang. Dampak paling utama dari revolusi industri 4.0 ini adalah cara perubahan produksi pada manusia dan juga rutinitas menjadi lebih efisien dan juga lebih efektif. Namun, di balik manfaat percepatan otomasi dan juga revolusi industri ini, terdapat tantangan yang dialami oleh ekonomi oleh manusia. Berikut beberapa contoh dari tantangan yang harus dihadapi oleh perekonomian di dunia. Perkembangan zaman digitalisasi pada revolusi industri 4.0 akan berpengaruh kepada jenis-jenis tantangan yang akan dihadapi oleh manusia. Tantangan pertama yang dihadapi oleh Indonesia adalah kesenjangan keterampilan atau skill gap. Teknologi terbaru yang terkait dengan industri 4.0 seperti otomatisasi, big data, kecerdasan buatan, dan Internet of Things memerlukan keterampilan teknis yang tinggi. Namun, Indonesia menghadapi kekurangan tenaga kerja yang terampil dalam bidang teknologi dan digital. Banyak pekerja yang masih memiliki keterampilan yang tidak relevan dengan kebutuhan industri modern, sehingga menuntut adanya program pelatihan dan pendidikan yang lebih sesuai dengan perkembangan teknologi. Lalu, revolusi industri 4.0 berpotensi memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia. Pekerjaan yang hilang karena otomatisasi dapat menambah jumlah pengangguran, terutama bagi pekerja yang tidak memiliki keterampilan yang relevan. Sementara itu,
Mereka yang memiliki akses dan kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk mengurangi ketimpangan tersebut melalui pendidikan dan pemberdayaan ekonomi digital. Lalu, apa solusi untuk mengatasi tantangan ini? Yang pertama yang dapat kita lakukan adalah pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja dalam menghadapi era digital. Lalu, peningkatan infrastruktur digital untuk mengurangi ketimpangan antar daerah. Kemudian, kebijakan yang mendukung inovasi dan adopsi teknologi, serta regulasi yang jelas mengenai keamanan dan dampak sosial. Lalu, investasi dalam riset dan pengembangan untuk mendorong inovasi domestik dalam teknologi.